Halo semua, apa kabar kalian yang kita saat ini sudah ada di penghujung akhir Januari 2025. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang perasaan merasa tertinggal. Ya, bener banget, di Januari ini aku mulai mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak berekspektasi terlalu tinggi lagi karena itu membuat aku kehilangan nilai diri sendiri akibat terlalu memaksakan untuk bisa mengejar pencapaian orang lain. Karena beberapa akhir ini tuh aku sebenarnya nggak beberapa akhir ini sih, udah dari tahun akhir 2024 itu aku ngeliat teman aku kayak udah settle down gitu hidupnya, udah maksudnya kayak udah punya bisnis, habis itu ada yang ke luar negeri, kayak hidupnya enak, tapi gue masih gini-gini aja gitu. Jadi aku mulai menyadari bahwa setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing dan itu tidak harus sama dengan mereka. Bukan berarti aku berdiam diri dan berhenti, tapi saat ini aku juga tetap belajar, tetap mengejar dan menerapkan belajar bertahap setiap harinya sampai menemukan jati diriku dan apa hal besar yang selama ini aku impikan. Kalaupun sudah menemukan jati diri pun, belajar tetap harus ya, karena itu ilmu itu akan selalu terpakai seumur hidup. Bukan naif, tetapi terkadang saat kita belum mencapai puncak dan melihat orang-orang mencapai tujuannya, itu akan membuat kita self-conscious dan mulai meragukan diri sendiri. Jika hal itu sudah terjadi, yang harus kita lakukan adalah berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar dari sosial media. Itu bagi aku sendiri ya guys. Karena sosial media menjadi efek terbesar dalam kehidupanku. Aku paham sekali di dunia ini hampir semua orang mengusahakan hidup terbaik, nyaman, serta aman. Nggak hampir, tapi semua orang sih. Tetapi terkadang life is kind of challenging for us dan itu membuat kita hampir menyerah. Lalu apa yang bisa kita lakukan to face that moments? Situasi ini sangat gak nyaman dan self-conscious itu gak hanya datang dalam diri sendiri, tapi juga orang-orang yang misbehave melihat kita, misalnya seperti dibandingkan dengan sepantaran kita yang mungkin udah menikah, punya anak, ya something like that, yang udah bisa dikatakan mapan. Dan mereka itu bisa aja masih menganggap kita kecil karena belum ada di tahap itu. Tapi aku rasa hal itu pasti akan dialami oleh semua orang. I believe that semua orang pernah ngerasain ada di tahap itu. Tentunya di waktu yang berbeda, di timing mereka masing-masing. Kalau kita melihat kembali tentang kehidupan di dunia ini, tentang apa sih tujuan kita, aku percaya pasti ada banyak hal yang mulai muncul dalam pikiran kita dan mulai sadar bahwa kita itu sebenarnya hanya berlomba untuk tidak tertinggal dengan teman-teman kita dan ingin ikutan keren juga. Tapi satu hal yang perlu kita tahu itu bahwa kita manusia itu sangat beragam. Begitu pula permasalahan yang diberikan Tuhan. Kalau kita merasa tertinggal dengan teman kita yang lebih wah, mungkin kita terlalu sering melihat ke atas sehingga tertutup pandangan kita terhadap yang di bawah. Selain itu kan kita juga nggak tahu ujian apa yang dihadapi oleh teman-teman kita yang keren itu kan. Dunia itu sangat luas dan terus membandingkan diri kita akan membuat kita tidak pernah merasa puas. Misalkan ya, aku memusatkan tujuanku seperti seorang si B yang mana kerja di luar negeri, punya bisnis, mungkin lagi dekat sama bule, katanya mau diseriusin, famous dan lain-lain. Tapi setelah kita berada di titik si B itu, apakah kita merasa puas? Aku yakin masih ada lebih tinggi lagi dan lebih-lebih lainnya yang pasti akan membuat kita merasa tidak puas. Kadang-kadang memang perlu untuk melihat ke atas untuk memotivasi diri kita, tapi jangan keterusan. Karena perlu juga kita menengok ke berbagai arah seperti depan, belakang, samping, biar hati kita itu tenang dan selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Biar kita sadar berhenti sebentar kalau kita terlalu mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Hidup itu sebenarnya sama sinawang kok. Bisa jadi orang lihat kita pengen jadi kita, begitu juga kita lihat mereka pengen juga. Tapi di balik itu semua kan ada perjuangannya masing-masing yang pasti udah ditakar nih, cuma para manusia ini yang bisa dan mampu jalanin ujiannya. Kalau kita merasa tertinggal dengan yang lain, itu bagus buat upgrade diri. Tapi kalau selalu merasa tertinggal, nah itu yang perlu dipertanyakan karena bisa jadi barriers dalam diri kita yang jatuhnya toxic. Dan seperti yang aku bilang tadi, salah satunya mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Atau ada yang lebih parahnya, suicide. Itu bisa juga loh karena merasa dirinya gak berguna dan bahaya juga kan teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk seperti itu. Gak ada kok orang yang sempurna banget di dunia ini. Jadi mencari kesempurnaan itu gak pernah cukup. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada tujuan kita. Terus memperbaiki diri, sadar bahwa setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kurangi juga melihat hal-hal yang membuat kita merasa down dan jadi orang yang mudah bersyukur agar selalu diberi nikmat oleh Tuhan. Jam terbang setiap orang itu pun juga berbeda-beda, ujiannya berbeda. Jadi misalkan ada orang yang hebat sudah mencapai impiannya, bisa dipastikan mereka mulai lebih awal dari kalian, berusaha lebih keras. Udah lewat di beberapa ujian dan sudah mendapat solusi lebih awal. Jadi tetap semangat aja buat kita, mau itu ada perubahan atau tidak, tetap lakuin selagi itu yang kalian mau. Tapi setiap kegiatan pasti ada perubahannya kok, insya Allah. Gak mungkin kalau nggak. Januari akhir dari aku, semoga apapun yang diharapkan akan segera berhasil dan see you guys.